Jadi dari semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita umat Muhammad itu ibadah sholat yang Allah panggil langsung. Makanya aqimis sholat, dirikanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, artinya dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, artinya dia menghancurkan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat akhlak dan perilaku manusia itu, kita ini, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, lihatlah dari sholatnya. Ya, lihatlah dari sholat. Kalau dia mampu menjaga sholatnya dengan baik, artinya dia mampu menjaga tingkah lakunya. Tapi kalau manusia itu tingkah lakunya tidak baik, pasti sholatnya tidak baik. Ya, Bu? Karena sholat yang baik itu aqimis sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan sholat artinya dia menjaga sholatnya, maka dia pasti mampu menjaga perbuatan yang munkar. Nah, jadi kalau seandainya ibu melihat ada orang yang sholatnya rajin, sholat sunat rajin, ya kan? Puasanya rajin, sholat 5 waktunya rajin, tapi akhlak dan tingkah lakunya masih berbuat maksiat, artinya sholatnya belum benar. Belum benar. Jangan-jangan sholatnya cuma sampai kepada menggugurkan kewajiban saja. Nah, yang penting sudah sholat, ya kan? Yang penting sudah maghrib, yang penting sudah isya. Tapi sholatnya tidak mewarnai tingkah lakunya, ya kan? Karena orang yang mampu menjaga sholatnya itu, ibu, tingkah lakunya pasti terjaga. Kita sholat subuh tadi, kalau subuhnya benar, pasti jarak antara subuh sampai ke zuhur itu bagus. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, zuhurnya benar, maka zuhur sampai ke asar tingkah lakunya juga benar. Ketika kita mengerjakan sholat asar dengan benar, artinya kita mampu menjaga tingkah laku kita sampai ke waktu maghrib dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itu tentang sholat. Nah, sekarang perintah sholat. Ya, sebelum aku sampaikan ke ibu, apa yang dimaksud dengan sholat itu? Sembayang bahasa kitanya. Kenapa ibu harus sembayang? Nah, tahu dulu itu. Kenapa ibu harus sembayang? Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu bahasa. Ya, Bu. Kenapa kita harus sholat? Kenapa ibu datang ke majelis ini? Karena mencari ilmu dan ibadah. Ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus sembahyang? Seringkali kita membaca bahasa, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Kenapa kita harus sholat? Oke, hukumnya wajib. Sholat itu kalau bahasa kita ngomong, seorang hamba itu bercakap-cakap, ngomong langsung dengan Tuhannya. Jadi kalau ibu nak ngomong langsung dengan Tuhan atau banyak keinginan hajat dengan Tuhan, ya rajin-rajin kita ngomong melalui sholat. Karena sholat itu aqimis sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Karena sholat adalah zikir, mengingat kepada Allah. Jadi zikir yang paling tinggi itu ibu adalah sholat. Karena sholat sudah kita sampaikan, mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allah Maha. Mulai dari doa iftitah, kita sudah ngomong situ, merayu kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Inna sholati,
Sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki ya, sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya, sesungguhnya hidupku, wa mamati, sesungguhnya matiku. Jadi di awal kita berdoa kepada Allah itu kita melemah, mengharap. Ya, Bu? Merayu. Yang pada puncak akhir ketika kita duduk di antara dua sujud, baru kita berdoa kepada Allah di situ. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, wajburni, ya Allah tutupi semua aib-aibku kan, warfa'ni, angkat derajat kemuliaan kami ya Allah, warzuqni, berikan kami rezeki yang halalan thayyibah, wahdini, warzuqni, wahdini, berikan kami petunjuk. Petunjuk yang kemana petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu artinya jalan-jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, bukan jalan kepada orang yang penuh dengan kemaksiatan. Wa'afini, ya Allah sehatkan badan kami. Artinya sehat rohani dan jasmani. Kalau kita berdoa kepada Allah, wa'afini, situ sudah mencakup sehatkan badan kami ya Allah, rohani dan jasmani kita. Wa'fu anni, ya Allah maafkan semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Nah itu baru kita berdoa kepada Allah ya. Jadi kalau ibu banyak masalah di dalam hidup ya, pikiran kita berat, maka apa kata dalam agama kita? Dirikanlah sholat. Karena sholat kita bercakap-cakap kepada Allah. Orang yang sholatnya benar, sholatnya tenang, pasti hidupnya tenang. Pasti hidupnya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah perintah sholat. Di samping peristiwa Isra wal Mi'raj, kita sedikit mengambil materi tentang Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj, masih ingat? Nabi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam dunia. Alam dunia. Nah kemudian setelah di Masjidil Aqsa, Rasul itu naik ke alam malaikat. Alam malaikat itu langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6 sampai ke 7. Itu namanya alam malakut, alam para malaikat. Nah setelah di langit yang ke-7, Rasul itu menghadap Allah. Nah inilah perintah sholat. Ini dinamakan alam lahud, alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Nah di langit 1 sampai ke langit yang ke-7, Rasul pada saat berangkat Isra wal Mi'raj, di langit pertama bertemu dengan Nabi apa? Bertemu dengan Nabi? Siapa manusia pertama kali diciptakan? Nabi Adam. Jadi Nabi pas naik di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nah, setelah di langit kedua melanjutkan perjalanan lagi, naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan siapa Nabi paling ganteng? Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan kekasih Allah, imam dari seluruh manusia,
Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tingkatannya ketika peristiwa. Ya. Jadi di langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu perjalanan sebelum kita terima sholat ini. Nah, saya uraikan dulu tentang sejarah sholat. Pas sampai di langit yang ketujuh, Ibu, kan Nabi Muhammad peristiwa Isra wal Mi'raj itu ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan menaiki kendaraan Burak. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pas di langit yang ketujuh, bahasa kitanya, malaikat Jibril ini ngomong dengan Muhammad. Ya Rasulullah, kami katanya cuman dapat kewenangan diizinkan oleh Allah cuman batas ngantarmu ke langit yang ketujuh. Langit ketujuh. Artinya malaikat Jibril, Mikail dan Burak itu cuma nunggu di langit ketujuh. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke alam lahud, alam ketuhanan. Nah, inilah ketika Nabi bertemu dengan Allah, apa ucapan yang diabadikan di dalam sholat? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pembicara. Nah, jadi setelah bahasa kitanya Rasulullah berjumpa dengan Allah, ya, apa yang Allah perintahkan? Untuk mengerjakan salat. Berapa waktu pertama kali diperintahkan? Berapa waktu? 50 waktu sehari semalam. Sanggup enggak Bu kita 50 waktu itu sehari semalam? Sehari semalam itu 24 jam. Artinya setiap setengah jam sekali kita sholat. Sanggup enggak kira-kira? Ya kan? Disanggupkan oleh Nabi Muhammad. Ini sejarahnya. Maka ibu tuh harus sadar. Sanggup kata Nabi. Bahasanya dengan Tuhan 50 waktu. Nabinya yang sanggup. Tapi umatnya belum tentu. Turunlah Nabi Muhammad pas saat bertemu di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Musa? Muhammad, bahasa kitanya, apa dia yang Allah perintahkan kepadamu? Diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Nah, jadi ibu harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Ya, terima kasih kepada Nabi Musa. Ya. Apa kata Nabi Musa? Kita cepatkan sejarahnya. Musa, umatmu di akhir zaman itu orangnya pendek-pendek, usianya pun pendek. Ada. Tidak akan sanggup umatmu 50 waktu. Mintalah lagi kepada Allah, naik lagi. Naik di korting, berkurang, jadilah tinggal 5 waktu. Dari 50 waktu jadi 5 waktu.